Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mutiara Nabila, NIM 210333140, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi mekanik dan momentum linear. Selamat menyaksikan. Hukum kekekalan energi mekanik, teori dasar. Jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah nol. Jadi, W totalnya sama dengan integral V dikali ds sama dengan min energi potensial sama dengan plus energi kinetik. Delta energi kinetik ditambah delta energi potensial sama dengan 0. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik. Delta energi mekanik sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial. Sehingga delta energi mekanik sama dengan 0. Energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah tetap, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik, yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin atau berupa conveyor belt digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi setelah itu mesin dimatikan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin. Prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop, sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Kapan energi kinetik maksimum terjadi? Bagaimana dengan energi potensial? Dan bagaimana konsep hukum kekekalan energi mekanik yang dimanfaatkan dalam dunia industri roller coaster? Prosedur kegiatan 1. Buka link https Pet Colorado Edu in Simulation Energy Skate Park Basic. 2. Klik bagian batang, kisi-kisi dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. 3. Tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. 4. Klik tombol play. 5. Ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop. Ke-6, lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1-3 pada data pengamatan. 7. Klik tombol play. 8. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. 9. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4-6 pada data pengamatan. 10. Klik tombol play. 11. Ketika skateboard berada pada posisi tengah, klik tombol stop. 12. Lihat bagian batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada data pengamatan. 13. Ulangi langkah-langkah di atas untuk lintasan skateboard yang lebih ekstrem seperti gambar berikut. Baiklah, di sini saya akan memvideokan bagaimana cara menggunakan Pet Colorado Education tentang hukum kekekalan energi mekanik. Selamat menyaksikan.
Momentum linear. Teori dasar. Seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menembakkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3, kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah yang berlawanan dengan panah dan pemanah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi, dengan kelajuan berapa? Ketika tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 3 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti gambar pertama. Misalkan massa dan yang bergerak dengan kecepatan dan pada waktu sesaat. Oleh karena sistem terisolasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada satu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya. Dan kita dapat mengklasifikasikan situasi ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton. Jika gaya dari partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi-reaksi berdasarkan hukum Newton 3, sehingga kita dapat mengkoordinasikan situasi ini sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama selang waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 sama dengan 0. M1 D dikali V1 per dt ditambah M2 D dikali V2 per dt sama dengan 0. Jika massa dan konstan, maka D M1 dikali F1 per dt ditambah D M2 dikali F2 per dt sama dengan 0. D M1 dikali F1 ditambah M2 dikali F2 per dt sama dengan 0. D P1 ditambah P2 per dt sama dengan 0. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0, maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut juga sebagai hukum kekekalan momentum linear. P1 ditambah P2 sama dengan P1 ditambah P2. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 dikali F1 ditambah M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali F1 ditambah M2 dikali F2. Tumbukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan elastik, sebagian, dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Pada tumbukan elastik sebagian, terdapat energi kinetik yang hilang sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumbukan tak elastik, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Pada gambar 2A, benda 1 bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kanan ke arah benda 2. Sedangkan benda 2 bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kiri ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah EK sama dengan setengah M1 dikali F2 kuadrat ditambah setengah M2 dikali F2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan dituliskan sebagai berikut. EK aksen sama dengan setengah dikali M1 dikali F aksen 1 kuadrat ditambah setengah M2 F aksen 2 kuadrat. Prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. 1. Nyalakan komputer, laptop atau notebook. 2. Pastikan komputer, laptop atau notebook yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 3. Carilah tempat di mana software aplikasi Coalition Lab N disimpan pada komputer, laptop, atau notebook Anda. 4. Observasi aplikasi Coalition Lab N. B. Tumbukan elastik.
1. Bukalah aplikasi Collision Lab N pada komputer, laptop, netbook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. 3. Aturlah tingkat elastisitas pada 100%. 4. Tempatkan bola pertama pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. 5. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silakan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola tersebut sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasilnya pada tabel pertama. 7. Ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Inilah hasil dari praktikum yang telah kita kerjakan. C. Tumbukan tak elastik. 1. Bukalah aplikasi Collision Lab N pada komputer, laptop, netbook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. 3. Aturlah tingkat elastisitas pada 0%. 4. Tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. 5. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silakan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. 6. Catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumbukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tulis hasilnya pada tabel 2. Ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Dapat dilihat tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, serta tabel 5 dan 6. Kalian dapat melihat tabel tersebut pada PPT saya. Baiklah, ini merupakan rekaman bagaimana cara kita menggunakan aplikasi untuk momentum linear. Selamat menyaksikan.